Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tujuan dan standar kompetensi dari mata kuliah Strategi Pembelajaran SD yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Jaja Permana, MM, MPD, dan Ibu Devi Rahmiati, SPD, MPD. Untuk anggota kelompok 1, yang pertama adalah Sarah Anida Putri dengan NIM 205060186. Yang kedua, Siti Khairun Nisa dengan NIM 205060187. Yang ketiga, Fitri Pujawati dengan NIM 205060190. Yang keempat, Edi Widianto dengan NIM 205060205. Dan yang terakhir, Aldea Rizky Nurjahra dengan NIM 205060208. Pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama, pentingnya perumusan tujuan, yang kedua, tingkatan tujuan, ketiga, tujuan dan kompetensi, keempat, standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yang kelima, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan yang terakhir, merumuskan tujuan pembelajaran. Materi yang pertama akan dibahas oleh Aldea. Kepada Aldea, saya persilahkan. Baik, terima kasih Sarah. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya perumusan dan tujuan. Nah, mengajar adalah proses untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikianlah kriteria KBER hasilnya itu diukur oleh bagaimana aktivitas siswa untuk mempelajari bahan pembelajaran serta seberapa banyak materi yang telah dikuasainya untuk mempengaruhi pola pikir siswa. Nah, ada pula beberapa alasan mengapa tujuan itu perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. Yang pertama itu ada perumusan tujuan, yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas KBER yang hasilnya itu bisa berproses kepada pembelajaran. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran itu dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Dan yang ketiga, ada pula tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Dan yang terakhir, ada tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batasan-batasan dan kualitas pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dasar. Yang selanjutnya ada tingkatan tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus, yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan dari yang bersifat umum sampai kepada tujuan khusus, ini dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, TPN adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran instruksional merupakan tujuan yang paling khusus karena merupakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.
Tujuan ini seringkali dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran umum. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Yang kedua ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran khusus. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan pokok bahasan suatu bidang studi yang ada di dalam GBPP. Tujuan memudahkan dalam penjabaran dan perumusan tujuan instruksional atau pembelajaran khusus dapat dilakukan dengan memilah menjadi 4 komponen, yaitu ABCD, A sama dengan audience, B sama dengan behavior, C sama dengan condition, dan D sama dengan degree menurut Bakker pada tahun 1971. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan kompetensi. Nah, dalam kurikulum, kompetensi sebagai tujuan pembelajaran itu dideskripsikan secara eksplisit, sehingga dijadikan standar dalam pencapaian tujuan kurikulum. Baik guru maupun siswa perlu memahami kompetensi yang harus dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pemahaman ini diperlukan untuk memudahkan dalam merancang strategi dan indikator keberhasilannya. Nah, dalam kompetensi sebagai tujuan, di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang guru sekolah dasar mengetahui teknik-teknik mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Yang ketiga, yaitu kemahiran atau skill, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Jadi untuk yang ketiga ini lebih ke praktik. Yang keempat, yaitu nilai atau value, yaitu norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Yang kelima, sikap atau attitude, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Dan yang keenam, minat atau interest, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu perbuatan. Nah, selain itu pun ada klasifikasi kompetensi yang mencakup beberapa kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan adalah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan pada jenjang atau satuan pendidikan tertentu. Yang kedua, kompetensi standar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai setelah anak didik menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu pada setiap jenjang pendidikan yang diikutinya. Dan yang terakhir adalah kompetensi dasar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Denisa. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Peraturan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 menetapkan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan SISKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar nasional pendidikan diantaranya yang pertama yaitu pengembangan dan peningkatan standar isi. Yang kedua,
pengembangan dan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, peningkatan standar proses. Yang keempat, pengembangan dan peningkatan standar sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima yaitu peningkatan standar kelulusan. Yang keenam, peningkatan mutu standar pengelolaan. Yang ketujuh, pengembangan standar pembiayaan. Dan yang kedelapan yaitu pengembangan standar penilaian. Adapun standar kompetensi lulusan satuan pendidikan SKLSP seperti yang dirumuskan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP adalah sebagai berikut. Yang pertama itu SD, MI, SDLB atau paket A. Yang pertama yaitu menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan sebagainya. 2. SMP, MTS, SMPLB atau paket B. Pertama, mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan sebagainya. Ketiga, SMA, MA, SMALB atau paket C. A. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. B. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya dan sebagainya. 4. SMK atau MAK. A. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. B. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya dan sebagainya. Selanjutnya Selanjutnya akan dibahas oleh Edi Widianto. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran SKKMP terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan cangkupan muatan dan atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni yang pertama, agama dan akhlak mulia. Yang A, SD, MI, SDLB atau paket A, menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang ke B, SMP, MTS, SMPLB atau paket B, mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahapan perkembangan remaja. Yang C, SMA, MA atau SMALB atau paket C adalah berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. Yang D, SMK atau MK adalah berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja dan sebagainya. Selanjutnya, kedua, warganegaraan dan kepribadian. A, SD, MI, SDLB atau paket A adalah menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap negara dan tanah air Indonesia. Yang B, SMP, MTS, SMPLB atau paket B adalah menerapkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dari bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang C, SMA, MA atau SMLB atau paket C berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang D, SMK atau MK adalah berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagainya. Selanjutnya, ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. A, SDMI atau SDLB
atau paket A adalah mengenal dan menggunakan berbagai informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif. Yang B, SMP, MTS, SMLB atau paket B, mencari dan menerapkan informasi secara logis, kritis, dan kreatif. Yang C, SMK atau MK adalah membangun dan menerapkan informasi, pengetahuan, dan teknologi secara logis, kritis, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, estetika. A, SD, MI, SL, SDLB atau paket A adalah menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal. Yang B, SMP, MTS, SMPLB atau paket B memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi seni. Yang C, SMA, MA, SMALB atau paket C memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi dan kreasi seni. Yang D, SMK atau MK adalah memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi dan kreasi seni. Yang kelima, jasmani, olahraga, dan kesehatan. A, SD, MI, SDLB atau paket A menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Yang B, SMP, MTS, SMP, LB atau paket B menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu dengan manfaat lingkungan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, yang C, SMA, MA, SMALB atau paket C menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani. Yang D, SMK, MK menjaga kesehatan, ketahanan, kebugaran jasmani, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tara. Baik, selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran, sebab seluruh aktivitas guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah kemampuan atau kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator hasil belajar itu? Nah, ada 4 komponen pokok yang harus tampak dalam rumusan indikator hasil belajar seperti yang digambarkan dalam pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang belajar atau yang diharapkan dapat mencapai tujuan atau mencapai hasil belajar itu. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, bahwa pertanyaan ini berhubungan dengan subjek belajar. Maka rumusan indikator hasil belajar sebaiknya mencantumkan subjek yang melakukan proses belajar, misalkan siswa, peserta belajar, peserta penataran, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana yang diharapkan dapat dicapai itu. Nah, maka yang tingkah laku sebagai hasil belajar itu dirumuskan dalam bentuk kemampuan atau kompetensi yang dapat diukur. Adapun istilah-istilah tingkah laku yang dapat diukur sehingga menggambarkan indikator hasil belajar itu, yaitu mengidentifikasi atau identifity, menyebutkan, name atau menyusun, construct, menjelaskan, describe, mengatur, order, membedakan, different. Selanjutnya, adapun istilah-istilah untuk tingkah laku yang tidak terukur, sehingga kurang tepat dijadikan sebagai tingkah laku dalam tujuan pembelajaran, karena tidak menggambarkan indikator hasil belajar, misalnya mengetahui, menerima, memahami, mencintai, mengira-ngira, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar itu dapat ditampilkan. Nah, itu situasi di mana subjek dapat menunjukkan kemampuannya. Yang keempat, seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh. Nah, artinya standar minimal yang harus dicapai oleh siswa yaitu mencapai 100%. Namun kadang-kadang juga hanya sebagian saja. Itu hanya sebuah target dari tujuan pembelajaran. Nah, dari keempat kriteria atau komponen dalam merumuskan tujuan pembelajaran, maka sebaiknya rumusan tujuan pembelajaran mengandung unsur ABCD, yaitu audiens, siapa yang harus memiliki kemampuan, behavior, perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat dimiliki, condition, dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya, dan yang keempat,
degree kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal. Selanjutnya akan dibahas oleh Fitri. Yang selanjutnya yaitu secara lengkap contoh rumusan tujuan pembelajaran diberikan berikut ini. Yang pertama aspek kognitif, yaitu ada siswa kelas 3 SMP diharapkan dapat menunjukkan komponen-komponen manusia bagian dalam organ tubuh. Yang ketiga melalui media torso yang ditunjukkan kepadanya. Yang keempat sesuai dengan urutan dan kedudukannya dengan baik dan benar. Yang selanjutnya ada aspek keterampilan atau psikomotorik, yaitu yang pertama ada SMP kelas 2 diharapkan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif jika kepadanya diberikan contoh-contoh percakapan sehari-hari dan minimal percakapan tentang kejadian-kejadian yang dialaminya sehari sebelumnya. Yang selanjutnya ada aspek sikap atau afektif. Yang pertama ada siswa SMP kelas 2 diharapkan menunjukkan keberanian untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Jika mereka ditanya dalam bahasa Inggris dalam 3 minggu berikutnya, mereka tidak sungkan lagi bercakap dalam bahasa Inggris. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh diskusi secara langsung ataupun melalui e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan bahwa guru diharapkan memiliki 4 kompetensi dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, profesionalisme, dan sosial. Bagaimana maksud dari keempat kompetensi tersebut? Simak penjelasannya hingga akhir hanya di ruang edukasi. Namun sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini menebarkan kebaikan. Munif Khatif dalam bukunya Gurunya Manusia menjelaskan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Pertama, kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran siswa dan pengembangan kecerdasan siswa, seperti memahami karakter siswa, memahami cara dan kesulitan belajar, mampu mengembangkan potensi peserta didik, menguasai prinsip-prinsip dasar belajar mengajar yang mendidik. Kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan yang mantap, stabil, arif, berwibawa, serta teladan terhadap peserta didik dan berakhlak mulia. Ketiga, kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran secara mendalam sehingga pendidik dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, seperti menguasai materi ajar dalam kurikulum, menguasai dasar-dasar materi kegiatan ekstrakurikuler agar tercapai tujuan utuh pendidikan siswa dan mampu memperbaiki pelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Keempat, kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk melakukan komunikasi secara efektif kepada peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,
orang tua peserta didik, dan masyarakat. Sahabat pendidik, silahkan berbagi melalui video ini. Semoga dapat memberikan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.